Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keamanan sistem kelas B kelompok 8 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya Rizal Akbar Arifin NIM 1824 1010 Yang kedua ada Ahmad Khairul Firdaus NIM 1824 1010 Yang ketiga ada Agus Sepri Diansyah NIM 1824 1010 Next, pengertian keamanan sistem. Keamanan sistem adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem dari risiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki. Dan di sini kita di proyek ini menggunakan dua metode. Yang pertama ada Viginary Cheaper. Viginary Cheaper adalah metode menyandikan teks alfabet dengan menggunakan deretan sandi caesar berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci atau key. Sandi Viginary merupakan bentuk sederhana dari sandi substitusi polialfabetik. Kelebihan sandi ini dibanding caesar dan sandi lainnya adalah sandi ini tidak begitu rentan terhadap metode pemecahan sandi yang disebut analis frekuensi. Dan berikut adalah contoh rumus enkripsi Viginary Cheaper, yaitu CI sama dengan PI tambah KI mod 26. Dan CI di sini yaitu nilai desimal karakter ciphertext ke 1. Dan PI ini nilai desimal karakter plaintext ke I, maksudnya I tadi bukan 1. KI nilai desimal karakter kunci ke I. Next. Berikutnya ada Caesar Cheaper. Caesar Cheaper merupakan salah satu algoritma Cheaper tertua dan paling diketahui dalam perkembangan ilmu kriptografi. Caesar Cheaper merupakan salah satu jenis Cheaper substitusi yang membentuk Cheaper dengan cara melakukan penukaran karakter pada plaintext menjadi tepat satu karakter pada ciphertext. Teknik seperti ini disebut juga sebagai Cheaper abjad tunggal. Langkah-langkah menggunakan Caesar Cheaper adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita itu menentukan besarnya pergeseran karakter yang digunakan dalam membentuk ciphertext. Yang kedua, menukarkan karakter pada plaintext menjadi ciphertext dengan berdasarkan pergeseran yang telah ditentukan. Dan berikut ini contoh pergeseran dua karakter. Jadi misalnya pertama itu tabelnya yang belum digeser itu A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Nah, jika digeser dua karakter, dua huruf pertamanya itu dihilangkan dan yang huruf berikutnya itu menjadi huruf yang pertama. Contohnya dua karakter berarti A sama B dihilangkan dan huruf yang pertama itu jadi mulai dari C. Dan jika sudah sampai Z baru itu mengulang dari awal dari A sama dari A. Next. Dan berikutnya adalah penjelasan tentang implementasi Viginary yang dijelaskan oleh Khairul Firdaus. Untuk mengimplementasikan algoritma Wigner pada aplikasi ini kami menggunakannya pada fitur register login. Pertama, untuk membuat algoritma Wigner-nya kita membuat fungsi enkripsi, terus mendeklarasikan variabelnya, tentu ini KI, KL, dan PL. KL di sini key length atau panjang key-nya, dan PL ini plaintext length yang nanti akan itu dengan fungsi start length. Kemudian kita looping. Habis itu setelah looping, dalam loopingan yaitu pengecekan variabel. Apabila isi variabel tersebut berupa alfabet, maka akan masuk. Apabila tidak, akan kembali lagi untuk mengecekkan alfabetnya. Apabila alfabet, nanti di dalamnya juga ada pengecekan tipe upper. Ini pengecekan apabila alfabet tersebut berupa huruf kapital atau huruf besar. Apabila bukan huruf kapital atau huruf kecil, maka akan ke bawahnya, codingan bawah ini. Untuk codingannya pada variabel teks $i sini
yaitu pengecekan CHR dan OUT, di mana untuk mengecek alfabet tersebut dan dikonversikan nanti ke tabel ASCII. Kurang lebih tabelnya seperti ini. Nah, kemudian hasil dari perhitungan ini yaitu mengikuti rumus tadi yang seperti yang ada di PPT sebelumnya, CI plus DI apabila lebih dari anu akan di mod 26. Kemudian hasilnya akan direkrut kembali ke teks. Untuk implementasinya berada pada register. Di register ini reset dari username atau masukkan inputan dari username apabila telah disubmit akan masuk ke variabel username. Begitu juga dengan inputan password. Kemudian teks di sini untuk plain teksnya. Jadi kita di sini mengeksepsi password pada register. Untuk key-nya sendiri kita ambil dari username yang diinputkan user. Kemudian disimpan di database. Berikut gambarannya. Nah, otomatis username tadi, password tadi akan masuk pada fungsi enkripsi yang key-nya sendiri ambil dari username-nya. Dan hasilnya seperti ini. Dan untuk loginnya sendiri sama seperti registernya. Inputan dari username dan password nanti akan dicek pada tabel tersebut. Nah, untuk pengimplementasian fungsi Caesar akan dijelaskan teman saya, Agus. Untuk pengimplementasian Caesar itu, yang pertama-tama itu kita membuat isep atau pengecekan ketika menekan submit satu atau enkripsi, lalu membuat function zipper. Setelah itu cetak alpha ini untuk mengecek inputan yang dimasukkan merupakan alfabet atau bukan, lalu kita return. Setelah itu di offset ini kita, jika iya, nilai alfabetnya akan dikonversikan ke ASCII. Lalu kita return memasukkan rumus ch plus k min offset mod 26 plus offset. Lalu membuat function enkripsi di mana ada variabel output yang menampung data string, lalu variabel input r. Ini nantinya berisi data input yang dikonversikan dalam bentuk array. Lalu kita for each atau melakukan perulangan untuk menampilkan data array. Lalu variabel output ini menampung hasil perulangan data array yang berisi hasil function zipper. Lalu kita return. Setelah itu kita membuat function decrypt, lalu nge-return function zip enkripsi, tapi jumlah alfabetnya itu dikurangi k.
Untuk yang submit 2 ini sama seperti submit 1, kurang lebih sama. Dan untuk di tab di bawah hasil enkripsi. Nah, di hasil enkripsi itu ada iset juga untuk pengecekan jika menekan submit 1 atau enkripsi itu akan menampilkan hasil enkripsi dari submit 1 itu. Jika menekan submit 2, maka tabel akan menampilkan hasil decrypt gitu. Terus yang di tag asli itu jika menekan submit 1 atau enkripsi, maka muncul atau menampilkan hasil decrypt dari data encrypt. Jika menekan submit 2 atau decrypt, itu menampilkan hasil encrypt dari data decrypt. Untuk pengimplementasiannya, Dan berikut ini adalah contoh implementasi Caesar. Pertama, plain text-nya coba diisikan Firdaus, kemudian key-nya 5, terus dienkripsi. Nah, maka hasil enkripsinya akan keluar yaitu KNWIFZX. Dan berikutnya coba kita fitur dekripsinya, di copy ke plain text, key-nya 5, dekripsi. Nah, maka hasil enkripsinya sama kayak tadi yang di dekripsi yaitu Firdaus. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.